Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi Tikom atau Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 9 SMP ataupun MTS ya. Belajar tentang bab 2. Bab 2 adalah materi sistem jaringan internet dan intranet ya. Nah, sebelum nanti kita membahas masalah internet itu seperti apa dan apa itu intranet, sejarah singkat dulu ya, sejarah singkat masalah jaringan ya. Pada tahun 1943 pertama kali konsep jaringan lahir di Amerika dari sebuah proyek ya. Jadi pertama kali pada tahun 1943 pertama kali konsep jaringan lahir di Amerika dari sebuah proyek riset Harvard University ya. Jadi pertama kali konsep jaringan itu dilakukan di Amerika, tepatnya di University Harvard ya atau Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Nah, ini gambarnya ya. Profesor H. Aiken itu ini gambarnya ya. Dan proyek tersebut hanyalah memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk dapat dipakai bersama dalam mengerjakan program dengan proses beruntun atau batch processing ya. Jadi pertama kali jaringan itu dikonsepkan, yang nama jaringan itu adalah pada tahun 1943 di Amerika oleh Profesor H. Aiken. Nah, ini gambarnya ya. 1950 terciptanya jenis komputer besar dengan superkomputer dapat melayani beberapa terminal yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System ya. Jadi ada yang namanya jenis komputer besar yang bisa melayani beberapa terminal yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Nah, TSS ini bekerja dengan konsep distribusi atau menyalurkan proses berdasarkan waktu, di mana pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host atau komputer. Host komputer ya, ini nanti kayak berupa kliennya ya. Adalah jaringan komputer. Nah, jaringan merupakan kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki aturan tertentu untuk mengatur seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi. Sementara itu, jaringan komputer adalah, nah jadi jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti menggunakan data di komputer yang lain dan printer. Nah, ini jadi pengertian daripada jaringan komputer ya. Nah, jadi jaringan ini dibangun dengan tujuan menghubungkan jaringan-jaringan yang telah ada dalam jaringan tersebut sehingga informasi dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ini jaringan itu dibangun dengan tujuan untuk mentransfer dari satu lokasi ke lokasi lain informasi ya. Agar tujuan ini tercapai, maka setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau servis ya. Jadi komputer yang meminta layanan disebut komputer client. Jadi komputer yang meminta itu disebut dengan komputer client ya. Nah, dan komputer yang memberi layanan disebut dengan server. Jadi yang memberikan layanan utama itu adalah server namanya. Yang meminta layanan itu disebut dengan client ya. Biasanya hal ini sering disebut dengan istilah client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Punya beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Berikut ini manfaat jaringan komputer. Jadi ya, kita akan membahas tentang manfaat jaringan komputer. Pertama, manfaat daripada jaringan komputer adalah jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Nah, jadi semua pekerjaan itu bisa menjadi lebih efisien ya. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama ya. Standalone itu yang terpisah atau yang sendiri ya. Nah, jadi yang pertama itu
untuk, mempermudah atau lebih efisien dalam pekerjaan ya. Pertahankan informasi agar tetap Anda dan up to date ya. Nah, sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Ini tujuan yang kedua ya. Percepat proses berbagi data atau data sharing ya, transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Nah, jadi mempermudah proses data sharing atau transfer data ya. Nah, ini yang ketiga. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Nah, dalam jaringan juga bisa kelompok kerja itu bisa berkomunikasi dengan lebih efisien ya. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Nah, di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Jadi, pada intinya, semua tujuan daripada jaringan ini untuk mempermudah atau lebih efisien untuk pekerjaannya ya. Dan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Nah, bisa membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok ya. Nah, ini beberapa tujuan daripada jaringan ya. Manfaatnya untuk materi pada hari ini, kalau ada yang kurang paham nanti silakan dipertanyakan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.